Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 mencatat perintah Allah yang pertama kepada Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Perhatikan, dalam ayat ini Allah memberi nama pohon yang ia larang. Dan nama pohon itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian Allah juga memberi kebebasan kepada manusia untuk makan semua buah-buahan yang lain yang ada di taman itu dengan bebas. Ini menggambarkan karakter Allah, yaitu pemurah, pengasih, memberi keluasan, kemerdekaan, dan kebebasan. Tetapi ketika kita pergi ke Kejadian pasal 3, kisah tentang kejatuhan, hal ini berubah. Perhatikan bagaimana setan menipu Hawa. Setan berkata dalam Kejadian 3 ayat 1, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya." Dengan menambah kata jangan, setan mencoba menggambarkan karakter Allah sebagai Allah yang suka melarang, Allah yang tidak pemurah, Allah yang tidak pengasih dan tidak penyayang. Kemudian perhatikan juga bahwa setan tidak menyebut nama pohon yang Allah larang ini, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Mengapa? Sebaliknya, setan justru menyamakan atau mengeneralize, menyamakan pohon yang Allah larang ini dengan pohon-pohon yang lain yang ada di Taman Eden. Maksud dari setan adalah memberi kesan kepada Hawa bahwa pohon yang Allah larang tidak ada bedanya dengan pohon-pohon yang lain yang ada di Taman Eden. Saudara yang kekasih, setan bekerja dengan cara yang sama sekarang ini. Apa maksudnya? Mari saya beri contoh. Dalam Alkitab ada dalam satu minggu ada 7 hari. Dan Alkitab menyebutkan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari yang Tuhan sendirikan, hari yang Tuhan kuduskan, yang Tuhan berkati dan Tuhan sucikan. Tapi setan bilang, tidak perlu. Karena hari-hari dalam minggu itu sama saja dengan hari Sabat. Malah ada yang menganggap bahwa hari apa saja bisa menjadi hari Sabat. Jadi hari pertama bisa jadi hari Sabat, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya bisa menjadi hari Sabat. Karena kita bisa menyembah Tuhan pada hari apa saja. Ini adalah metode yang setan gunakan di Taman Eden, yaitu menyamakan larangan Allah atau mengeneralize perintah Allah dengan hal-hal yang lain. Contoh yang lain adalah kita dimintakan untuk mengembalikan 1/10 atau perpuluhan atau 1/10 dari penghasilan kita. Allah bisa minta 50% atau Allah bisa minta 70%. Tapi untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Dia, menguji iman kita, Ia minta hanya 10% dari penghasilan kita. Tapi setan bilang, tidak perlu. Karena uang yang lain yang kita punya, yang 90% itu sama dengan 10%. Jadi tidak perlu kita memberi persembahan atau perpuluhan kepada Tuhan. Contoh yang lain juga adalah masalah larangan tentang jangan memakan jenis-jenis makanan tertentu. Karena Allah adalah kudus, tubuh kita adalah kudus. Allah meminta kita untuk menjaganya dengan tidak memasukkan makanan-makanan yang tidak diizinkan Tuhan untuk dimakan. Tapi setan berkata, tidak perlu. Karena semua makanan yang Allah ciptakan baik untuk dimakan. Saudara lihat, setan menggunakan metode
yang sama. Dan yang terakhir, firman Allah berkata, Yesus datang segera. Setan berkata, Yesus belum akan datang. Masih lama. Atau sudah lama kita dengar-dengar tentang berita ini, tapi Tuhan tidak datang-datang. Saudara yang kekasih, setan bekerja dengan cara yang sama. Tetapi bagi umat Tuhan, akan sangat mudah untuk mengelak, akan sangat mudah untuk tidak terjerumus dalam jerat setan ini, bila kita mengerti, bila kita mengetahui larangan atau perintah Allah itu dengan jelas. Nah, semoga pelajaran ini bisa jadi berkat bagi saudara-saudara. Kita bisa lebih mengenal perintah Allah dan menurutinya sebagai balasan kasih kita atas pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.